Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa rahmatullahi wa barakatuh. Teman-teman yang saya hormati, terutama teman-teman kelas KPI 2, teman-teman seperjuangan, dan tentunya yang sangat kami takzibi, dosen pengampu mata kuliah komunikasi massa Bapak Dr. Kun Aziz. Di sini saya akan jelaskan poin-poin penting dari apa yang sudah kami tulis dalam makalah kita yang berjudul Etika Komunikasi Massa. Saya sendiri sebagai presenter pertama akan menjelaskan tentang etika komunikasi massa yang termaktub dalam Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, dan Undang-Undang ITE. Ketiga undang-undang ini sangat berkaitan mungkin dalam ranah media massa, terutama dalam ranah jurnalistik. Mungkin untuk ranah jurnalistiknya lebih tepat kalau itu dikaitkan dengan Undang-Undang Pers ya. Oke, langsung saja kita ke Undang-Undang Pers. Jadi Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 itu mengatur tentang bagaimana mekanisme jurnalistik atau pemberitaan yang benar, gitu ya. Tentunya di dalamnya termaktub banyak sekali etika-etika berkomunikasi dalam media massa yang harus dipatuhi oleh seluruh elemen media massa, baik itu dari wartawan, penyiar, dan lain sebagainya. Untuk beberapa poin etika yang ingin kami sampaikan dan yang sudah tertulis dalam makalah itu setidaknya ada 4. Yang pertama adalah kebebasan pers. Undang-Undang Pers menegakkan kebebasan pers sebagai hak asasi manusia, tetapi kebebasan ini menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kepentingan umum. Artinya tidak berpihak, begitu ya, netral, dan menjunjung tinggi apa yang memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat untuk diberitakan, gitu. Kemudian yang kedua adalah verifikasi fakta. Pers itu wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebelum dipublikasikan untuk memastikan keakuratan dan kebenarannya, gitu ya. Jadi harus ada verifikasi berkala, karena itu kan ada runtutan ya. Berita itu mungkin disusun oleh wartawan, baru kemudian dilanjutkan ke redaktur, baru dari redaktur itu langsung ke pimpinan redaksi. Setelah dari pimpinan redaksi baru dipublikasi, begitu ya. Mungkin kurang lebihnya begitulah ritmenya untuk pempublikasian berita. Setelah kita bicara tentang etika komunikasi massa yang terkandung dalam Undang-Undang Pers, lalu bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan atau mempraktikkan apa yang sudah termaktub itu, gitu ya. 2 poin yang sudah tertulis juga dalam makalah. Yang pertama adalah jurnalis harus bekerja dengan kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik itu mungkin kaitannya nanti dengan Dewan Pers yang akan dijelaskan oleh presenter yang kedua di materi yang kedua tentang kode etik jurnalistik, nanti akan dijelaskan secara spesifik, gitu ya. Kemudian yang kedua, implementasi yang bisa kita lakukan adalah berita harus disajikan secara seimbang, objektif, dan tidak berpihak. Hal ini pasti karena jika media massa sudah berpihak, siapa yang akan menjembatani masyarakat dengan informasi terkait, gitu ya. Apalagi beritanya tentang berita politik, kenegaraan, dan lain sebagainya. Kalau ada keberpihakan, maka apa yang diberitakan itu bisa jadi tidak sepenuhnya benar, gitu. Kemudian yang kedua tentang Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran. Prinsip etika dalam komunikasi massa yang bisa kita ambil dari undang-undang ini sama, di makalah juga ada 4 poin. Namun mungkin yang saya jelaskan hanya 1 poin saja, yaitu kepentingan publik. Penyiaran itu harus mengutamakan kepentingan publik, memberikan informasi yang objektif, inspiratif, dan menghibur tanpa merugikan pihak manapun. Yang perlu kita garis bawahi adalah tanpa merugikan pihak manapun. Itu yang paling penting ya. Karena mungkin jika saja media massa itu memberitakan berita yang kurang benar secara keseluruhan, tidak benar secara keseluruhan, maka pihak yang diberitakan itu boleh mengajukan hak tolak, begitu ya. Boleh mengajukan hak jawab. Lalu kemudian respon yang harus dilakukan oleh media massa terkait apabila ketika memang betul-betul menemukan adanya sebuah kesalahan dalam pemberitaan, maka secara sukarela dengan senang hati pihak media massa harus memberikan hak koreksi kepada
orang yang merasa dirugikan atas pemberitaannya, begitu ya. Setelah itu, lalu bagaimana implementasi atau praktik yang bisa kita lakukan dari keempat prinsip etika komunikasi massa dalam undang-undang penyiaran ini? Implementasinya yang pertama, lembaga penyiaran itu harus memahami pedoman penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia, kurung KPI. KPI ini bukan Komunikasi dan Penyiaran Islam ya, tapi Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi kalau di pers itu ada namanya Dewan Pers, kalau di penyiaran itu ada yang namanya KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Selanjutnya yang terakhir adalah Undang-Undang ITE. Ini kaitannya dengan media sosial karena banyak sekali penyelewengan terhadap undang-undang atau bahkan sampai ke ranah SARA, hoax. Baik, di sini saya Cici Indriani dengan NIM 014 akan melanjutkan pemaparan materi pada makalah komunikasi massa kelompok 8 tentang kode etik jurnalistik. Kode etik berasal dari dua kata, yakni kode dan etik. Kode yang berarti adalah sistem pengaturan-pengaturan dan etik yang berarti adalah norma atau perilaku. Nah, jadi jika disatukan dengan bidang jurnalistik, kode etik jurnalistik itu merupakan himpunan etika para profesi kewartawanan yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik dalam memperoleh informasi yang benar, akurat, dan berimbang. Kode etik jurnalistik biasanya ditetapkan oleh Dewan Pers dan wajib dipatuhi oleh semua wartawan di Indonesia. Terdapat 3 poin penting dalam kode etik jurnalistik. Yang pertama yakni kewajiban wartawan, yang kedua yakni hak wartawan, dan yang ketiga yakni kewajiban organisasi pers. Untuk yang pertama yakni kewajiban wartawan. Wartawan di Indonesia harus bersikap independen, yang artinya tidak boleh berpihak kepada pihak manapun atau memiliki kepentingan pribadi dalam pemberitaan. Biasanya wartawan Indonesia itu harus menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Artinya, wartawan harus menggunakan cara-cara yang etis dan legal dalam mencari dan memberitakan informasi. Untuk poin kedua, yakni hak wartawan, di mana wartawan Indonesia ini memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi, yang artinya wartawan berhak untuk mencari informasi dari berbagai sumber, termasuk sumber yang dirahasiakan. Kemudian, poin yang ketiga yakni kewajiban organisasi pers, di mana organisasi pers ini berkewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Artinya, organisasi pers harus memberikan kebebasan kepada wartawan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik jurnalistik. Nah, organisasi pers ini berkewajiban untuk meningkatkan profesionalisme wartawan. Artinya, organisasi pers harus memberikan sebuah pelatihan dan pendidikan kepada wartawan agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yakni materi mengenai media literasi. Di sini saya Hamzah Syisam dengan NIM 222-103-01-0011 akan menjelaskan mengenai media literasi. Media literasi sendiri adalah suatu proses komunikasi yang dimana akan lebih efektif jika ada partisipan komunikasi memahami maksud dari apa yang disampaikan oleh komunikan atau komunikator. Maksudnya, jika si A ingin menyampaikan pesan kepada si B ini harus paham dari apa yang disampaikan oleh si A, dan si A ini juga harus
paham mengenai aspek-aspek apa yang harus dia sampaikan kepada si B, sehingga si B ini bisa memahami pesan yang dia sampaikan. Seperti yang sudah dicontohkan pada zaman dahulu, yang dimana ketika Nabi Musa dengan Nabi Harun diutus untuk menemui Fir'aun, yang dimana di sana beliau diutus untuk membuka atau membuka pertanyaan, yakni melalui perantara Nabi Harun dan Nabi Musa untuk melakukan perdamaian, yang dimana Nabi Musa dengan Nabi Harun ini sudah membuka komunikasi dengan baik dengan pesan yang sudah disampaikan, sekiranya bisa dipahami oleh Fir'aun, namun hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Lalu justru Fir'aun menolak tawaran dari beliau. Makna dari itu bahwasanya komunikasi, entah itu dalam hal formal ataupun tidak, kita sebagai orang yang menyampaikan pesan juga harus mengetahui seberapa tinggi bahasa atau seperti apa bahasa kita yang mudah untuk diterima oleh orang yang ingin kita sampaikan pesan tersebut, gitu. Di dalam literasi media itu sendiri meliputi 3 aspek. Yang pertama, proteksionalisme, preparasionisme, dan gerakan sosial. Dari 4 model yang diketahui tersebut, terlepas dari pertanyaan mengenai bagaimana media baru seharusnya dikonsepkan, itu ada 4 kategori. Yang pertama, 4 kategori atau 4 model media massa. Yang pertama, media massa penyiaran, yang dimana sebuah pesan yang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh pengirim atau sumber, seperti menjawab pertanyaan siapa, mengatakan kepada siapa, menjawab seperti apa, dan melalui saluran apa, dan efeknya seperti apa. Nah, model penyiaran ini juga seperti dalam pemberitaan. Di dalam berita tersebut bisa kita ketahui bahwasanya berita itu menyampaikan tentang apa, pesannya apa, melalui media apa, dan efeknya bagi pembaca itu seperti apa. Untuk model penyiaran seperti itu. Dan menurut pandangan lain mengenai model penyiaran, untuk urutan penyampaiannya itu, yang pertama pengirim atau sender, yang kedua pesan atau message, yang ketiga saluran atau channel, yang keempat penerima potensial. Dari keempat tersebut, yang dimaksud pengirim itu dari media atau platform mana, dari media atau perusahaan mana yang menyampaikan pesan tersebut. Terus yang kedua, pesan, dari media tersebut menyampaikan pesan apa atau berita apa yang disampaikan dalam platformnya. Terus yang ketiga, saluran, dari media tersebut menggunakan saluran apa, media cetak, media online, atau lain sebagainya. Terus yang keempat, penerima potensial, yang dimana pembaca ini bisa memahami atau bisa mengakses dari pemberitaan yang mereka sebarkan, entah itu dari media cetak ataupun media online. Dan akan tetapi lebih kepada yang pertama, peristiwa dan suara masyarakat. Maksudnya suara dan peristiwa masyarakat ini diambil pesan yang disampaikan oleh media itu diambil dari suara masyarakat atau peristiwa yang terjadi di lingkungan atau di negara kita.
Yang kedua, peran saluran atau komunikator. Peran saluran atau komunikator di sini adalah peran yang digunakan oleh media tersebut, entah peran saluran, entah media cetak, online, dan lain sebagainya, atau komunikator. Pesan yang disampaikan itu dampaknya atau yang bisa ditangkap oleh pembaca itu seperti apa. Dan yang ketiga yaitu pesan. Dari yang kedua tadi juga saluran ataupun komunikator ini dilihat dari pesannya. Yang ketiga, pesan dari komunikator atau dari saluran yang digunakan oleh media tersebut, pesannya itu mengandung apa sehingga pembaca ini bisa memahami makna dari berita atau pesan yang disampaikan oleh media tersebut, entah itu melalui media cetak atau media yang lain. Yang terakhir yaitu penerima. Nah, ini yang terakhir yang sudah saya sebutkan tadi, penerima. Yang dimana penerima ini bisa mengambil makna atau bisa memahami terhadap berita atau pesan yang disampaikan oleh komunikator atau dari saluran yang digunakan oleh media tersebut. Yang kedua yaitu ada yang namanya model ritual atau ekspresif, yang dimana media ini menurut Carey adalah komunikasi berhubungan dengan istilah seperti pertukaran, partisipasi, asosiasi, kesamaan, dan kepemilikan keyakinan bersama. Maksudnya pertukaran, partisipasi, dan asosiasi. Saya contohkan satu saja yaitu pertukaran, yang dimana ketika ada dua orang yang melakukan komunikasi ataupun timbulnya komunikasi antara si A dan B, ini saling memiliki pertukaran, yang dimana pesan apa atau informasi apa yang akan saling ditukarkan atau diberitahukan kepada satu sama lain. Seperti contoh, si A menginformasikan kepada si B bahwasanya tanggal sekian, hari sekian, bulan sekian akan ada konser di Jember. Terus feedback si B, oh iya, kapan, harga tiketnya berapa, itu konsernya siapa, mendatangkan tamu siapa, begitu. Dan lanjut seterusnya komunikasi dari mereka, begitu, dari pertukaran yang ada atau dilakukan oleh si A dan si B ini. Terus pandangan ritual ini tidak ditunjukkan untuk perluasan pesan dalam ruang, tetapi pemeliharaan masyarakat seiring waktu, bukan tindakan membagi informasi, tetapi representasi dari keyakinan bersama. Nah, seperti yang sudah saya contohkan, membagikan atau saling bertukar informasi ini juga tidak, yang terpenting dalam model ritual ini adalah keyakinannya. Seperti contoh yang saya sampaikan, ketika keyakinan si B atau kesamaan berpikir berbeda dengan si A, maka si B juga akan menolak, entah itu dengan cara halus ataupun yang kasar gitu. Semisal memiliki pemikiran atau keyakinan yang sama antara si A dan si B, semisal si A menyampaikan informasi seperti yang saya contohkan tadi, si B juga akan ikut menanggapi atau menerima informasi yang disampaikan oleh si A, karena si B ini juga memiliki satu pemikiran dan satu keyakinan seperti yang dimiliki oleh si A, begitu. Untuk yang ketiga yakni model publisitas, yang dimana komunikasi sebagai petunjuk dan perhatian atau model publisitas, yang dimana selain model penyiaran di atas, yakni model penyiaran, selain model komunikasi massa atau model komunikasi massa seperti penyiaran dan ritual yang sudah dijelaskan di atas,
terdapat 3 perspektif yang menangkap aspek penting lain dari komunikasi massa itu sendiri. Model ini dapat dinamakan sebagai model publisitas, yang dimana menurut Eliot, komunikasi massa sepertinya bukan komunikasi sama sekali, dalam artian sebagai pertukaran makna yang telah ditentukan. Dalam artian begini, komunikasi massa itu bukan suatu hal yang untuk dilakukan pertukaran pesan. Dalam artian mempunyai makna yang telah ditentukan. Jadi ketika kita ingin melakukan komunikasi, pasti kita akan mempunyai tujuan, dan tujuan itu pasti mempunyai makna. Ketika kita tidak mempunyai tujuan yang ingin kita sampaikan dan tidak mempunyai makna, maka itu bukan dinamakan sebagai komunikasi, melainkan hanya sepintas angan-angan. Kalau komunikasi menurut Eliot ini, komunikasi massa yang mempunyai tujuan itu ketika si A ingin menembak si B. Alasannya kenapa si A ingin menembak si B atau menyatakan cintanya si A kepada si B? Karena si A mempunyai tujuan dan makna. Tujuannya adalah ingin mendapatkan hati si B, dan makna dari tujuan tersebut bisa lebih dekat untuk seterusnya. Dan ketika si A sudah mendapatkan si B dan cintanya diterima oleh si B, maka untuk pesaing yang ingin mendapatkan si B itu sudah kalah oleh si A, karena hati si B sudah terpikat kepada si A dari pesan yang sudah disampaikan oleh si A tadi. Pesannya mengandung makna dan tujuan, sehingga si B ini bisa menerima pesan si A gitu. Itu contoh simpelnya mengenai pesan publisitas menurut Eliot. Yang terakhir yakni model penerimaan, yang dimana dengan kata lain mengodekan dan menafsirkan diskursus media, atau bisa disebut sebuah model penerimaan, adalah untuk menemukan pemahaman dan pembentukan makna atau diambil dari sisi media dengan penerima. Seperti pesan tertentu dikodekan seringkali dalam bentuk konten genre yang telah mapan, misalnya berita, musik pop, laporan olahraga, opera sabun, serial detektif, yang memiliki nilai nominal dan panduan bagi penerima untuk memaknainya. Semisal contoh begini, saya contohkan kecil seperti video animasi kartun atau 2 dimensi, yang terkadang memang banyak video atau film seperti itu, yang dimana dari beberapa video atau film yang ada di situ pasti memiliki makna tertentu bagi kita yang bisa mencermati atau menelaah video animasi kartun atau 2 dimensi tersebut. Terkadang tidak banyak dari kita hanya sekedar menonton video, entah itu video animasi kartun atau 2 dimensi atau video lainnya atau film-film yang ada di bioskop atau di website lainnya. Nah, dari semua video dan film-film tersebut pasti memiliki makna jika kita bisa meresapi video atau film tersebut. Begitu, karena menurut pandangan orang, setiap orang kan berbeda-beda. Ada yang menurut si A setelah menonton film ini memaknai atau memiliki makna seperti ini, sedangkan
menurut si B setelah menonton video yang sama hanya tidak memiliki, menurut si B tidak memiliki makna tersembunyi, melainkan hanya kesenangan mata atau hiburan. Sedangkan untuk teman yang C juga mempunyai pemikiran yang sama dengan si A, memiliki makna yang tersembunyi. Namun bedanya di sini kenapa pemaknaannya ini terlalu sulit begitu. Mungkin si C ini tidak terlalu mudah untuk memahami istilah atau majas yang disampaikan dalam film tersebut, maknanya sulit ditangkap begitu. Untuk materi dari kelompok kami cukup sekian yang bisa saya sampaikan.